Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup di harga 2100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya ISAT akumulasi tipis. ISAT saat ini masih aman. Pokoknya nggak jebol 2000 aman. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Coba lihat banda detektor. Akumulasi bagus nih. Akumulasinya juga bagus. Cuman memang harga sekarang harga tanggung. Kenapa? Risknya sekitar 6%, rewardnya sekitar 6% juga. Risk reward sama, seimbang kalau tertarik. Tapi kalau pandangan Borneo Trader, kalau sampai minggu depan ya, seminggu ke depan dia tembus 2150-nya itu 2300 2400 bisa. Ya. Itu. Kita lihat ya. Untuk ISAT itu aja dulu, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji bagus, sideways-nya bagus. Cuma supportnya agak jauh. Resistannya dekat ya. Ternyata resistannya itu di 2150. Nah, supportnya 2000, resistannya 2150 karena di sekarang tuh dekat resisten. Tapi kalau tembus gas 2300-an arah ISAT. Mudah-mudahan. Lanjut Excel yang ditutup di harga 2290 terkoreksi 0,43%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Excel akumulasi. Excel bagus, arah atas. Kalau pandangan saya ini arah atas, apalagi koreksi volumenya kecil, nggak nyampe setengah volume waktu dia naik. Walaupun menurun ya, 4 hari perdagangan volumenya turun, tapi sahamnya naik. Masih ada golden cross arah atas. Target 2400 atau minim-minim 3% dikasih lah seminggu ke depan. Catatan ISG bullish ya. Kalau ISG arah atas, nggak usah naik mulu-mulu 1%, setengah persen aja pun Excel potensi dapat lah 3%. Tapi disclaimer, supportnya pakai berapa? 2200 Excel. Lanjut TLKM yang ditutup di harga 2730 menguat 1,48%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya TLKM akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. TLKM time frame weekly-nya bagus ya. Coba lihat time frame daily. Daily ini kita pakai, jangan pakai ini aja, pakai 2600 saja ya. Nah, 2600 tuh jangan jebol. Target seminggu ke depan kalau jalan ya, atau sampai targetkan akhir Juli 2900. 2900 ada potensi upside 6%-an. Risknya ya 2600 supportnya. Sama risk reward 1:1. TLKM. Lebih cenderung kemana TLKM? Lebih cenderung ke atas. Potensi besar minggu kemarin swing low dan dia ya minimal 3% dikasih lah seminggu ke depan. Asal ISG rebound 3% dapat seminggu ke depan. Mudah-mudahan di TLKM. Lanjut. ERA yang ditutup dengan 540 terkoreksi 2,7%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ERA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ERA saat ini bagus. Support yang dipakai 530 jangan jebol. Target selanjutnya ERA karena berpotensi besar 2 minggu lalu tuh swing low, area base-nya ini potensi besar 580 600 ya ERA. Jadi itu aja dulu untuk ERA. ERA menarik sih harusnya. Nih potensinya 580. Peluang besar ke atas untuk ERA ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, coba cicil aja sampai 530 ERA. Lanjut ERAL yang ditutup dengan 392 menguat 2,61%. ERAL di distrib asing net sell. Kalau bukan semuanya ERAL akumulasi. ERAL bagus uptrend ya. Jadi kemana arahnya? Kalau melihat kondisi seperti ini 400 sudah disentuh, ya kita lihat lagi. Apakah bisa all time high ERAL? Karena dikit lagi nih all time high-nya di 480. Ya mudah-mudahan ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kemarin kenapa nggak beli waktu dia koreksi-koreksi di pitch nih? Deket-deket 300 nih kenapa nggak beli? Takut turun. Lah ini emang nggak pasti naik. Bisa aja turun kan? Itu. Tapi ya kalau mau beli silahkan juga. Ya, atau buy on breakout tembus 400 beli dengan target 480 500 silahkan juga. Yang penting gimana Bapak Ibu merespon sahamnya kalau nggak sesuai harapan. Itu kuncinya. Harga berapapun bisa beli. Ya, nggak harus beli di support, nggak harus beli lagi di bawah bottom, nggak perlu. Yang penting gimana respon Bapak Ibu setelah beli sahamnya.
Kenapa? Karena menurut saya ya secara pasar aja, harga berapapun saham itu bisa turun. Harga bawah bisa terus turun, harga atas bisa turun, bahkan beli harga pucuk di atas bisa lanjut naik ke atas. Tapi kuncinya tadi gimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan. Itu ya. Tapi menarik harusnya masih RL. Ya, volume juga besar, potensi sih uji 400. Seminggu ke depan potensi uji 400. RL. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. MTEL yang ditutup harga 555 menguat 3,73%. Asik net sell. Kalau bukan semuanya MT distribusi. MTEL bagus. Apalagi infonya mau merger lagi dengan Tebik ya. Nah, pantas Tebik tuh diakumulasi tapi nggak kemana-mana. Tapi kemudian rilis nih. Nih infonya. MTEL dan Tower dikabarkan jajaki opsi merger. Pantas kalau Bapak Ibu lihat tuh historinya, Tebik tuh 2-3 bulan kemarin tuh diakum terus, tapi sahamnya nggak kemana-mana kan, bahkan ada pernah turun dalam malah. Nah jadi MTEL bagus, harusnya aman, tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek jangan jebol 540. Itu aja. Target selanjutnya nutup gap dividen 600 MTEL. Di kapan? Ya 2 minggu ke depan kita targetkan. Disclaimer ya. Lanjut Tebik yang ditutup harga 2040 menguat 0,99%. Asing net sell. Bakal semuanya Tebik didistribusi. Sideways. Pokoknya Tebik ingat Bapak Ibu nggak jebol 1980 aman. Target 2200. Target 2200 2250. Stop loss kalau jebol berapa? 1980. Itu aja untuk Tebik. Lanjut Tower yang ditutup harga 545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bakal semuanya Tower didistribusi. Secara teknikal Tower bagus, hampir isu dia ya, tapi nggak kemana-mana lagi, udah mulai naik ke atas. Target ini Bapak Ibu simple analisanya tuh, dia kan sudah mantul dari support kuatnya, jadi dia akan menguji resisten kuatnya. Udah simple itu aja. Kemana? 600, 650 arah Tower. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Silakan. Kalau pakai stop loss di mana? Kalau mau stop loss di bawah 520 silakan. Kalau mau stop loss di bawah support kuatnya 450 silakan juga. Itu ya. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu bagaimana strategi. Tapi kalau saya ya melihat kondisi seperti ini Tower, walaupun ada peluang naik, saya nggak beli. Kenapa? Karena terlalu resikonya yang saya lihat. Bukan saham kenaikannya, tapi resikonya saya siap dulu nggak. Kalau profitnya ya semua pasti siap kan profit. Tapi resikonya siap nggak? Kalau saya seperti ini kondisinya saya nggak siap dengan resiko. Kalau pas beli end of day ini ya analisanya. Kecuali saya pas lihat sahamnya di live market besok momentumnya ada bagus, saya masuk entry dengan cara scalping. Bisa saya swing nggak? Bisa. Itu ya. Tapi kalau saat end of day seperti ini saya nggak berani beli. Saya harus lihat dulu respon market besok. Kalau memang mau beli. Tapi banyak saham yang lain lebih menarik daripada Tower. Tapi belum tentu juga Tower nggak bisa naik. Bisa aja dia naik kencang. Itu ya. Karena kita kan nggak bisa memastikan mana yang paling kencang naiknya. Kalau mencari saham-saham peluang naik, potensi naik bisa. Tapi yang menganalisa tepat naiknya. Wah Tower sih seminggu ke depan naiknya tuh 10% pasti. Nggak ada yang bisa yang seperti itu. Jadi walaupun nanti pilihan saham saya ternyata lebih rendah kenaikannya daripada Tower, ya saya nggak masalah. Nggak ada penyesalan. Kenapa? Ya mengganggu. Saya fokus ke portofolio, bukan fokus mencari saham mana yang naik tinggi pasti minggu ini. Nggak seperti itu. Kalau Bapak Ibu seperti itu sebenarnya ya silahkan aja. Tapi sangat pusing pasti ya. Pasti muncul Pasti muncul penyesalan. Kenapa? Pasti Bapak Ibu itu akan menemukan beberapa saham yang berpotensi naik. Tapi karena mau mikir mana nih yang naik tinggi, yang pasti tinggi. Saya tebak, feeling saya pak misalnya Tower. Ternyata Towernya naiknya cuma 2%. Pilihan yang Bapak Ibu nggak pilih naiknya 20% mungkin. Misalnya ya, misalnya Sen gitu. Yang high risk. Bapak Ibu pilih antara Tower atau Big Sen. Kan satu sektor nih misalnya. Saya pilih Tower karena itu. Nanti waduh tahu gitu saya belinya Sen. Salah terus. Padahal saham yang dia pilih naik. Cuma naiknya dikit gara-gara saham yang nggak dipilih naik tinggi menyesal. Wah susah seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak bisa. Pokoknya Bapak Ibu fokus aja pertumbuhan portfolio Bapak Ibu. Kalaupun loss jangan sampai terlalu dalam lossnya. Bagaimana meminimalisir resiko. Itu
ya. Jadi untuk tower seharusnya sih masih ke atas. Cuman ya itu supportnya agak jauh. Silahkan atur masing-masing. Tower lanjut. Sen yang ditutup dengan 107 terkoreksi 3,6%. Asik. Net sell. Kalau bukan soalnya Sen di distribusi. Sen juga bangkit dan dia sekarang di resisten. Kalau ditarik trend line dari atas, sudah dipatahkan ya. Mudah-mudahan ini serius. Kalau dia tembus 110 lagi sih tutupan minggu depan harusnya bangkit. Ini potensi besar kalau pandangan saya sih swing low. Yang beberapa bulan ini swing low. Ini swing atas. Swing atas seharusnya high-nya di April 2025 nih. Potensinya ke situ ya. Potensi tapi belum pasti. Kita lihat aja 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan kalau dia bergerak di atas 110 itu ada potensi lah ke 150. Tapi disclaimer ini sama high risk. Sen. Yang selanjutnya ASA yang ditutup dengan 760 menguat 1,33%. Asing net sell. Kalau bukan resminya ASA di distribusi. ASA bagus. Target minimal ya 825. Menarik ASA. Bisa perhatikan supportnya Bapak Ibu bisa pakai 750 bisa pakai. Kalau mau pakai 700 silakan. Apakah dikasih ke bawah ya? Itu takutnya nggak dikasih bawah langsung digas kan. Lebih cenderung kemana? Ke atas. ASA. Disclaimer. Lanjut. ASLC yang ditutup dengan 67 terkoreksi 1,47%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ASLC di distribusi. ASLC ini kalau tembus 70 sih menarik. Supportnya tetap pakai 60. Kalau pandangan saya tetap pakai 60. Gini aja kalau Bapak Ibu minat ya. Risknya memang dalam. Cut loss-nya sekitar 13% rewardnya. Tapi Bapak Ibu tarik langsung ke resisten kuatnya 8082. Risk reward 1 banding hampir 2. Gitu aja. Ya. Lebih cenderung kemana? Ke atas ASLC. Ya. Yang terakhir Avia yang ditutup dengan 438 terkoreksi 0,9%. Asik net sell. Kalau bukan semuanya Avia di distribusi tipis. Avia menarik nih. Kalau menurut saya menarik. Apalagi hijau ya. Senin pokoknya hijau. Nggak usah muluk-muluk 1-2% aja hijau. Menarik. Target masih sama TP1 nih. 480-500. Target. Ya. Pokoknya Senin hijau 1-2% aja tutupan bagus. Ke atas arahnya. Targetnya nggak usah muluk-muluk. Dari misalnya dari 440, 450 tuh ke 480 atau minim-minim 470 udah bagus lah. Ya, Avia. Kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas. Pokoknya Senin hijau menarik Avia untuk seminggu ke depan. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonheta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.